Salam kalujengan, kembali dalam Rese Renungan Sederhana. Kita akan menggumuli tema kasih yang murni menumbuhkan ketaatan hakiki melalui perenungan firman Yohanes pasal 14 ayat 21 sampai 23 yang demikian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan juga anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Yudas adalah nama terkenal di kalangan Yahudi saat itu. Dipakai tidak oleh satu orang saja. Ya, kalau di Jawa mirip-mirip dengan nama Agus, Nanto, Budi, Paijo, dan lain sebagainya. Dipakai tidak oleh satu orang saja. Nah, dua di antara murid-murid Kristus memiliki nama itu, Yudas. Yang satu adalah seorang pengkhianat, yang lain adalah saudara laki-laki Yakobus. Bisa Anda cek dalam Lukas 6 ayat 16, yang juga masih bersaudara dengan Kristus. Matius 13 ayat 55. Ia pula yang menulis surat terakhir di PB Perjanjian Baru yang disebut dengan surat Yudas. Yudas inilah yang sedang berbicara dengan Kristus, yang bukan Iskariot. Ada seorang yang sangat baik, ada seorang lain yang sangat jahat, tetapi keduanya menyandang nama yang sama, yaitu Yudas. Nama tidak membuat kita dipuji oleh Allah atau membuat seseorang menjadi sangat jahat. Yudas yang sedang berbicara dengan Kristus ini tidak menjadi jahat karena namanya. Sebaliknya, Yudas yang murtad itu juga tidak menjadi baik karena namanya. Mari kita perhatikan ayat 22. Yudas yang bukan Iskariot ini bertanya, yang menyeratkan, apa yang menyebabkan Kristus menyatakan dirinya tidak secara terbuka? Ada banyak pandangan mengenai hal ini, tetapi saya memilih untuk menghayati sebuah ketakjuban Yudas. Tuhan, apakah sebabnya penyataan itu kepada kami, bukan kepada dunia? Yudas merasa bahwa anugerah Tuhan begitu merendah dan sedemikian dekat hadir bersama-sama dengan mereka. Apa sebenarnya yang terjadi? Siapakah kita hingga layak menerima kehendak seagung itu? Saudaraku, cara Kristus menyatakan diri kepada para murid memang dilakukan dengan unik dan apik. Kristus hadir kepada para murid, tidak kepada dunia. Kepada para murid yang tidak terpandang dan bukan kepada mereka yang memiliki jabatan, kuasa maupun pengaruh. Kristus hadir kepada orang-orang kecil. Kehadiran yang istimewa ini mendatangkan kelegaan bagi Yudas. Siapa yang berkenan hadir itu? Yaitu Bapa yang empunya dunia. Selanjutnya Kristus memberikan penjelasan sekaligus penghiburan tentang kasih yang menyatu dengan ketaatan. Bila mana terdapat kasih yang murni, terdapat Kristus di dalam hati. Di situ akan terdapat ketaatan yang hakiki. Dengan kata lain, jika seseorang mengasihi aku dengan sungguh, kasih itu akan menjadi asa
yang memerintahkan dan membatasi di dalam dirinya, sehingga tidak perlu dipertanyakan lagi, dia akan menuruti firman-Ku. Itu yang dimaksud oleh Tuhan. Hal ini juga berlaku sebaliknya. Jika tidak terhadap kasih kepada Kristus, bagaimana mungkin bisa menghargai Kristus? Boro-boro menuruti firman, mendengarkan namanya saja akan segera menghina. Sesungguhnya ini juga memberikan jawaban sejelas-jelasnya mengapa Kristus datang hanya hadir, tepatnya dirasakan kehadirannya oleh para murid. Karena para murid mengasihi Kristus, seperti Kristus telah mengasihi sebelum semua mengerti tentang kasih. Dan sesungguhnya Kristus pun hadir di tengah-tengah para Saduki maupun Farisi maupun para imam. Tetapi mereka tidak memiliki kasih kepada Kristus, sehingga kehadirannya justru dianggap sebagai pengganggu yang layak untuk disingkirkan. Perhatikan, Anda termasuk Yudas yang mana? Yang mengasihi Kristus atau yang mengkhianati dan menyingkirkan Kristus? Bagaimana dengan kita semua? Saya berharap tentu memilih Yudas yang bukan Iskariot. Perhatikan ayat 23, saudaraku. Ketika kasih dan ketaatan itu terjadi, Tuhan datang dan diam bersama-sama dengan kita. Tuhan tak sekedar mampir yang hanya sebentar lalu pergi. Tuhan berdiam dan tinggal di dalam hidup kita. Inilah anugerah itu. Inilah penghiburan itu. Sesulit apapun yang kita alami dari dampak pandemi corona, misalkan saja, Tuhan tidak akan tinggal diam. Bahkan Tuhan menggerakkan hati banyak orang untuk saling membantu satu dengan yang lain. Maka bertahanlah dalam kasih dan ketaatan. Amin. Salam Kawilujengan.